dalam satu tab tertentu. Selanjutnya, manfaat kaidah fikih. Manfaat keberadaan kaidah fikih adalah untuk menyediakan paduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nas asalnya Al-Quran dan hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terlebih dahulu dengan memperhatikan kasus fikih yang pernah terjadi, sehingga kini hasilnya mudah diterapkan kepada masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada hukum dasar dalam fikih, yaitu asas pertama taba'dul dan al-manafi, asas kedua pemerataan dan keadilan, asas ketiga keridhaan dan kerelaan, asas keempat tidak adanya penipuan dalam bertransaksi, dan asas kelima kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya yaitu kaidah fikih dalam transaksi. Pada dasarnya, hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua, transaksi yang batal karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan. Yang ketiga, apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut. Yang keempat, yaitu transaksi dengan objek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan manfaat benda tersebut. Dan yang kelima, setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dalam tujuan transaksi tersebut maka diperbolehkan. Selanjutnya, kaidah fikih pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya. Yang kedua, perintah memanfaatkan properti orang lain tanpa izin pemiliknya adalah batal. Yang ketiga, tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i. Yang keempat, rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri. Dan yang kelima, janji yang diiringi persyaratan adalah lazim. Selanjutnya, kaidah fikih tentang al-mal. Yang pertama, mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat adalah haram hukumnya. Yang kedua, aset kekayaan menjadi tanggung jawab seseorang untuk menggantinya, manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggung jawabnya bila merusaknya secara sengaja. Yang ketiga, hutang-hutang dapat dilunasi dengan yang semisalnya. Selanjutnya, kaidah fikih tentang arbitraz ekonomi. Yang pertama, alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak, sedangkan ikrar hanyalah bukti relatif. Yang kedua, suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang dapat kami paparkan untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.